Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hidayahnya kita masih bisa diarahkan kepada majelis ilmu untuk mendengarkan sekaligus menyimak tausiah ilmu dari para guru kita. Semoga kita selalu dalam lindungan hidayahnya selalu. Pada kesempatan ini, marilah kita isi kembali kolbu kita dengan tausiah ilmu dari guru kita, yakni Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, di mana pada tausiah kali ini akan membahas tema tentang istighfar merupakan solusi untuk segala masalah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para guru kita bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu dan pahala. Dan khususnya untuk para guru kita, mari kita doakan agar mereka senantiasa diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Rabb. Jadikan siapapun yang Kau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba yang Kau ampuni seluruh dosanya. Engkau berikan nikmatnya ibadah, nikmatnya yakin padamu, nikmatnya rezeki yang halal barokah, nikmatnya doa yang Kau ijabah, nikmatnya rumah tangga sakinah, nikmatnya istiqomah ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin, rugi kalau tidak berdoa, karena apa yang bisa dilakukan oleh seorang penceramah? Dia paling bicara, dia tidak bisa memasukkan ilmu ke otak orang tanpa izin Allah. Tidak bisa membulak-balik hati tanpa izin Allah. Tidak ada. Tugas seorang penceramah ya cuma meluruskan niatnya, bisa ikhlas atau tidak, lalu berusaha bicara yang benar, dan itu pun sekuat tenaga harus diamalkan. Selebihnya Allah lah yang memberi hidayah, memberi taufik. Makanya jangan pernah lalai dari doa. Sudah? Om, ya silakan duduk semua. Yang motret hukum mendengar ilmu wajib, hukum motret tidak jelas ya. Hadirin, kalau saya lihat di sini semuanya ada kemiripan, yang hadir di atas, di bawah, ini wajah-wajah banyak persoalan ya. Persoalan, masalah adalah bagian dari karunia, bukan bagian dari beban. Rasulullah punya masalah tidak? Jawab hadirin. Ada masalah? Sedikit atau banyak? Sederhana atau rumit? Ringan atau berat? Hasilnya hina atau mulia? Nah, begitulah. Jadi makin berat masalah itu kalau disikapi dengan baik, makin mulia dia. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana hadirin? Baru juga sekali ketemu di masjid ini. Nah, inilah salah satu masalah kita, yaitu kebanyakan mikirin masalah orang. Berat ringannya masalah bukan pada masalahnya. Ingat teori ujian ya. Ujian itu tidak lulus bukan karena soal.
Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi kalau kita stres, sengsara, nelangsa, benar ada ujian, tapi pasti yang membuat kita menderita itu adalah salah menyikapinya. Rasulullah lebih berat dari kita dan biasa saja ya. Para sahabat, para pejuang. Secara sederhana, berat ringannya masalah itu, satu, orang itu akan jadi berat dalam hidupnya kalau cita-citanya hanya duniawi. Kalau orang dalam pikirannya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pujian, penghargaan, cinta manusia, ya selamat menderitalah. Pasti semua urusan jadi berat. Beda dengan yang pikirannya akhirat, yang cita-citanya jadi ahli sorga, yang cita-citanya beda. Yang ingin punya rumah di dunia dengan yang ingin punya rumah di sorga beda sedekahnya. Nanti dari kotak infak aja udah kelihatan ya. Yang ingin punya rumah di sorga nggak ada beratnya sedekah. Satu, orang itu berat tergantung cita-cita. Yang cita-citanya pengen masuk sorga, dunia ini ringan pak. Ada seorang suami yang istrinya galak sekali, yang kalau orang tidak kuat dia malah suka cita, karena dia membayangkan selama dimarah istrinya dosanya berguguran. Habis itu dosa, pahala istri dikasihkan sama dia, banyak tuh pahala. Dosa habis, pahala meningkat, peluang ke surga membesar. Ya pasti bukan dialah katanya bidadarinya gitu. Jangan kayak gitu pak, itu salah pak. Harus mengajak istri ke surga. Yang kedua, berat ringannya hidup. Satu apa? Tadi kenapa berat hidup? Ya cita-cita. Jadi di sini yang paling banyak pengen jabatan, kedudukan, dia berat tuh hidupnya. Dengar kata mutasi, itu kayak mutilasi. Kenapa ada cemburu buta? Itu berat pak, cemburu tuh. Pusing, stres. Pernah ngerasakan cemburu? Berat. Kenapa? Karena memang penyebab yang kedua, yaitu sangat berharap bersandar kepada selain Allah. Yang satu tujuannya, yang kedua siapa sandarannya? Orang yang paling banyak berharap, bergantung kepada makhluk, pasti hidupnya susah aja. Udah capek aja pak. Silakan rasakan. Kalau lagi galau, pasti lagi bersandar kepada selain Allah. Ya, benar. Yang ketiga, berat ringannya hidup itu tergantung ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah nolong, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun mayakun. Kalau Allah mudahkan, beres saja pak. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Sekira Allah menyentuhkan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Makanya maaf saja pak, kalau banyak urusan, tidak sibuk dengan berharap pertolongan Allah, ya selamat menderita. Nah makanya dalam kesempatan ini kita bahas bagaimana supaya ditolong Allah. Setuju? Setuju tidak hadirin? Kalau setuju yang jelas. Kalau setuju, setuju. Setuju? Alhamdulillah. Dalilnya saya kira Bapak Ibu sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir. Wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Dan jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, pembuka pertolongan Allah bagimu. Jadi kalau ada masalah tuh langsung ingat, ini saya harus ditolong Allah nih. Gimana caranya? Ya dua ini. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Sehingga ketika terjadi sesuatu, alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu yang ketika ditimpa musibah tuh dia udah nggak ingat apa-apa selain Allah. Kami milik Allah, kami kembali ke Allah. Nah, ini kita coba jabarkan dalam 5 hal. Ketika kita ditimpa musibah, kan sabar itu pada pukulan pertama, Pak. Jadi kalau pukulan pertama nggak ingat Allah, susah sabar. Gimana ingat Allahnya? 1, ketika terjadi sesuatu, ingat surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali dengan izin Allah, dan sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya, inna dzalika 'alallahi yasir, dan mudah bagi Allah. Ya. Jadi tidak ada kejadian yang bisa terjadi tanpa izin Allah. At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman ke Allah, Allah ngasih petunjuk ke hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika terjadi sesuatu, langsung kita ingat ini izin Allah. Pas keluar, sendal tidak ada, ini izin Allah. Izin Allah bukan? Mungkin Allah mau ngasih sepatu baru kepada saudara, sehingga yang ada keselip atau ada yang perlu. Sampai keluar mau nyebrang, tiba-tiba ada orang mobil motor lewat, kena comberan, kena baju, dan pas dia menguap, izin Allah bukan? Jawab hadirin yang kompak, jangan bikin emosi nih kan. Izin Allah bukan? Nggak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Semua. Makanya yang kita cari bukan izin Allah, melainkan ridho Allah. Nah, kalau izin Allah, penjahat juga diizinkan oleh Allah. Kalau Allah mau izinkan, kejadian. Koruptor tuh terjadi dengan izin Allah, tapi dia akan nanggung tuh. Semua perbuatannya akan kembali. Kalau Allah tidak izinkan, berapa banyak maling yang gagal? Ya, ada yang mau maling ayam, ayamnya nggak ketangkep, dia yang ketangkep. Emang udah gitu garisnya, Pak. Tapi itu lebih baik. Yang ketangkep KPK itu sebetulnya izin Allah semua. Malah itu boleh jadi terkabulnya doa orang tua. Orang tua kan, ibu koruptor itu doa minta anak yang soleh. Nah, ini anaknya koruptor. Oleh Allah diijabah doa orang tua dengan cara dibukakanlah informasi, lalu tangkap oleh KPK, jadilah dia berhenti korupsinya. Kan bagus kan? Harusnya keluarga yang ditangkap KPK tuh berterima kasih tuh sama KPK, termasuk yang ditangkapnya. Aduh Mas KPK, terima kasih, saya ditangkap ini izin Allah, saya selamat, berhenti nih saya korupsinya. Teman-teman saya yang belum ketangkap masih korupsi nih. Susah mikir ini ya, rada berat, hadirin, nggak apa-apalah hadirin. Izin Allah, seperti Pak Basuki yang meresmikan ini ngomong Al-Maidah, izin Allah bukan? Izin Allah itu. Jadi sedunia sekarang tahu Al-Maidah ayat 51 ya. Oh, tidak ada satupun ayat yang menggegerkan selain ayat Quran. Cukup satu ayat saja sudah goncang nih Indonesia. Dunia malah, Pak. Izin Allah tuh, Pak. Makanya yang kita cari bukan izin Allah, melainkan ridho Allah. Di mana ridho Allah? Ridho Allah itu ada pada amal-amal yang Allah sukai, itu ridho Allah. Nih pertemuan ini izin Allah atau ridho Allah? Kalau niatnya benar, ridho Allah. Kalau yang dilakukannya benar, ridho Allah.
Tapi kalau ada intel ke sini, misalkan ya, niat ngintelin saya, itu izin Allah, tapi mungkin Allah nggak ridho. Kecuali kalau intelnya terus tobat sesudah ini. Ya. Ya kan tergantung niat dan amal. 2. Bu, ibu, kalau suami marah izin Allah bukan? Iya, Bu. Suami tetap dapat dosa kalau marahnya dengan niat dan cara yang tidak benar. Tapi bagi ibu yang dimarahi, ingat yang kedua ini pasti ada hikmahnya. Pasti kebaikan. Kalau orang beriman, nggak ada kejadian kecuali baik. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khair. Semua urusannya baik, walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tiada yang demikian itu selain mukmin. Jadi kalau kita merasa beriman, baik semuanya. Inna asabat sarra'u syakar fakana khairullah. Jika Allah memberikan karunia, syukur, maka itu kebaikan baginya. Jadi karunia Allah itu belum tentu baik, Pak. Dapat uang, naik pangkat, kecuali dengan syukur, jadi kebaikan. Dan kalau Allah memberikan dara'u, kemudaratan, sabar, fakana khairullah. Diberikan musibah, kemudaratan, sabar, maka kemudaratan pun baik baginya. Jelas hadirin? Jadi nggak ada tuh rugi buat kita kalau benar menyikapinya. Tenang. Heboh-heboh kemarin itu baik tuh kalau disikapi dengan benar. Ya. Halo? Tenang hadirin. Tenang ya. Yang ketiga, semua sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dalam perintah-perintah Allah pasti sudah sesuai dengan kesanggupan kita. Juga dalam aneka cobaan hidup, Allah Maha Adil. Allah tahu siapa kita, lebih tahu dari siapapun. Allah tahu fisik, intelektual, keimanan, mental, keilmuan, finansial. Allah tahu tentang kita, lebih tahu dari kita sendiri. Dan kalau dia memberikan ujian ke kita, pasti udah diukur karena Allah Maha Adil. Tidak mungkin ujian SD, pelajaran SMA, zalim itu guru, ya. Mustahil Allah yang Maha baik, yang Maha Adil, yang Maha bijak memberikan kepada kita sesuatu yang di luar kemampuan, kan jadi nggak adil. Makanya jangan suka mendramatisir masalah. Keep cool, man. Apa artinya emang? Dilarang merokok. Tenang hidup, jangan suka didramatisir ya. Tenang, lagi duduk tiba-tiba ada yang kentut. Bener dong Pak, ini majelis ilmu nih, ini masjid nih. Nah, ini mendramatisir masalah. Izin Allah nih. Pasti ada kebaikan di sini. Alhamdulillah, telinga saya masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba tercium bau, alhamdulillah masih peka hidung saya. Nggak lama ya. Udah kentutnya mau gimana lagi ya? Dimarahin juga nggak mungkin masuk lagi itu. Ya sudah tenang aja Mas, nggak kedengaran kok, gitu, beres aja. Daripada jadi masalah baru. Tenang Pak, kalau ada apa-apa tuh jangan suka emosional. Ban meletus, udah silakan nih ban meletus. Enggak, hanya ban aja kok. Pak, ban meletus nih Pak. Iya Bu, udah sama-sama kita dengar. Gimana Pak? Ya semuanya juga ada waktunya Bu. Ini izin Allah. Apa artinya Pak? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kalem aja Bu. Tapi masih jauh nih Pak, ke kantor masih 2 km.
Artinya Allah ingin kita olahraga. Bapak kolesterol naik nih, kurang olahraga. Ayo Bu, bapak yang naik, ibu yang dorong. Gitu. Oh hadirin, semuanya juga udah dihitung oleh Allah. Ya, benar? Semuanya ada kebaikannya. Nggak ada tuh Allah berbuat jelek tuh, nggak ada. Nggak ada iseng, nggak ada apa-apa. Semuanya baik. Kalau disikapi dengan baik, betul? Maka jangan suka didramatisir. Ada yang mau pensiun suka stres. Kenapa Pak? Aduh, sebentar lagi pensiun, cicilan belum lunas, kreditan masih banyak, anak belum tamat sekolah. Aduh, saya nggak kuat. Gitu Pak. Kapan pensiunnya? 3 tahun lagi. Aneh. Kenapa pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal. Malah stres sekarang. Jalanin hidup mah ya. Betul? Jangan suka didramatisir, jangan suka dipersulit. Ini saya lagi senang-senangnya cerita keluarga. Bu, Pak, Bapak, jangan suka marah-marah sama istri ya. Ini hampir di tiap masjid saya ngingetin ini nih. Janganlah istri itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Jadi digimanain? Ya disabarin, didoain, disolatin Pak. Bukan jenazahnya Pak. Nanti babak akhir saya kasih tahu rahasianya ya. Emang wanita gitu Pak, suka nggak jelas ya. Oh, ibu-ibu langsung melotot. Coba Bu, ibu yang baik, jawab dong Bu. Kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Semua dengar ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Tuh, mereka ketawa sendiri. Mereka bingung. Jadi jangan didramatisir Pak. Kalau istri suatu saat gitu ya, biasa rileks aja. Hei Pak, dengerin ini ya. Jangan mudah terpancing oleh wanita, oleh istri khususnya. Tenang, tenang. Ingat selalu ceramah ini. Ingat selalu ceramah ini ya. Tenang, memang gitu. Kadang-kadang wanita cepat berubah pikirannya. Pak, ya Bu, hari Minggu kita kan ada kondangan. Oh iya benar. Ibu pakai baju yang mana ya Pak ya? Papa, atuh terserah Ibu. Pakai aja yang paling nyaman. Coba deh kalau ditanya terjawab Pak, pakai yang mana? Jangan terserah-terserah. Salah kita Pak. Pada niat kita bener. Ya udah tuh Ibu teh mau pakai yang mana? Yang merah atau yang biru Pak? Yang merah Bu. Ibu kalau pakai yang merah tuh keren. Tapi kan biru juga bagus Pak. Atuh silahkan Ibu pakai yang biru. Keluar teh hijau Pak. Biarin. Sepanjang masih sesuai syariat biarin. Jangan Bu, apa-apaan. Pak, mau dimasakin apa nih? Awas jangan nyebut terserah Pak. Apa ya? Udah deh bikinnya kali ini opor ayam. Ayam tuh mahal Pak. Coba Bu, karedok aja yang gampang. Papa kan mencret. Ya udah tuh Bu, ampun, salah melulu. Beli di warung sana, di warteg. Bilang aja masakan mama nggak enak ya. Gitu. Oh, istighfar. Ibu, ada yang kayak gitu nggak Bu? Pasti nggak ngaku. Nggak apa-apa nggak ngaku juga udah ngerti ya. Jaga pandangan Pak, jaga pandangan. Ini di undangan, semua dandan. Hanya ibu yang halal, yang lain nggak halal. Iya Bu, ini juga lagi dijaga.
Kenapa sih lihat perempuan itu terus? Hah? Kenapa Pak? Enggak Bu, ibu juga lihat. Emang dia sama saya cakepan mana? Hah? Cakepan mana dia sama saya? Atuh Bu, cakepan ibu Bu. Bohong. Gak percaya coba Pak. Kita jadi harus ngomong apa? Ya tuh udah cakepan dia Allah. Dasar lelaki, pulang. Makanya kalau udah kejadian pahit begini Pak, dah tenang ya, ingat ceramah saya ya, jangan terpancing, senyum aja Pak. Ada kuncinya, yaitu yang keempat, surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kebaikan apapun yang datang padamu itu dari Allah, dan keburukan yang menimpa karena kesalahanmu sendiri. Jadi kalau udah kayak gitu situasi pahit, nggak usah didramatisir, langsung ingat, ya Allah, saya yang sering nyakitin orang, sekarang saya dapat. Pak, yang bener dong jadi lelaki. Aduh, persis tadi saya ngomong sama karyawan, yang bener dong kalau jadi karyawan gitu. Allah tahu semua dosa kita Pak. Karyawan gak berani bicara ke kita, tapi Allah bisa bikin orang lain ngambek ke kita. Benar? Makanya kalau ada kejadian tuh bawanya adalah istighfar, tobat. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Kalau istighfar tuh mohon diampuni, ditutup, dihapus yang lalu. Kalau tobat ke depan, supaya kita terjaga tidak melakukan keburukan lagi. Kalau istighfar bisa oleh diri, bisa minta diistighfarkan oleh orang lain, kita mati juga tetap orang lain bisa mendoakan ampunan ke kita. Kalau tobat harus oleh diri sendiri. Makanya Bapak Ibu, kalau ada kepahitan tuh orang tuh susah tobat, susah minta ampun kembali ke Allah kalau dia merasa sebagai korban. Ya Allah, istri saya teh gitu-gitu amat. Padahal jadinya dia marah pasti ada dosa kita di tempat lain yang mengundang kepahitan itu. Kayak kita kecopetan, copet udah pasti salah, tapi terpilihnya kita dicopet, nah itu periksa. Ya Allah, ini satu bis hanya saya yang hilang dompet. Astagfirullah, pasti ini ada hikmahnya. Diingat-ingat, oh ya, saya kalau Jumatan masuk ke saku kanan 20.000, ke kiri 2.000. Lagi Jumatan ngantuk, kotak infak lewat, masuk refleks. Terus Jumatan ke warung, sebungkus. Ya Allah, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa? Kenapa dia istighfar? Salah masuk. Jadi yang masuk ke masjid tadi berapa? 20.000. Rencananya berapa? Waduh, semuanya jujur, ada yang 2.000. Sekali merokok, berapa sebungkus sekarang rokok? 20. Sebulan kali 30, 600. Setahun kali 12, 7.200.000. Sekali Jumatan 2.000. Sebulan kali 4, 8.000. Kali 12 tahun 96.000. Merokok 7.200.000. Jumatan 96. Merokok 7.200.000. Jumatan. Siapa Tuhannya perokok ya? Allah atau rokok? Lihat saja dari pengorbanannya. Kalau orang yang menuhankan rokok, dia lebih banyak berkorban untuk rokok. Dia lebih ingin dekat dengan rokok. Dia takut jauh dari rokok. Dia pengen selalu akrab dengan rokok. Makanya tidak ada riwayat
orang yang menuhankan rokok itu hidupnya bahagia? Nggak ada. Kayak yang stres, nggak ada kebahagiaan. Makanya saya senang di sini tidak ada yang merokok ya. Jangan hadirin, nggak pantas. Jangan ngomong gitu dong. Tuh ada kok ustadz yang merokok. Sesama biskota dilarang saling mendahului ya. Saya mah nggak mau ngomongin ustadz. Siapa teladan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah terbayang Rasulullah seorang perokok? Jawab. Nggak mungkin. Rasulullah tuh waro, hati-hati sekali. Jangankan yang haram, yang subhat aja yang ragu-ragu, enggak. Apakah terbayang para sahabat merokok di Masjid Nabawi gitu kan? Enggak mungkin. Otak kita enggak kuat membayangkannya. Para imam, ulama besar, apakah mungkin Imam Syafi'i sambil berfatwa? Saya akan berfatwa sebentar ya. Jadi merokok tuh niru siapa? Besar kemungkinan Abu Jahal. Awas jangan ada yang ngerokok di sini. Apalagi kalau imam muazin ngerokok udah lewat tuh harus berhenti. Kenapa pada lihat kiri kanan? Saya emang nggak tahu Pak, cuman ada inspirasi aja di pikiran saya. Hadirin, boleh jadi Allah memberikan ujian keuangan karena kita banyak membuang uang di jalan yang salah. Gimana kalau kita dilanda kepahitan? Kalau makin pahit ya, itu berarti di sana ada dosa yang besar. Karena untuk kejadian yang sama, ada yang pahit sekali menderita, ada yang enggak tuh. Kayak menjelang menikah batal. Itu orang macam-macam Pak. Wah, ada yang sampai membenturkan kening ke tembok, ada yang loncat ke sungai, ada yang meminum obat serangga. Tapi ada yang dibatalkan nikah sujud syukur Pak. Kenapa bisa pahit? Ini mesti dosa sebelumnya. Boleh jadi yang getir pahit itu proses sebelum nikahnya banyak melakukan perbuatan yang bisa jadi dosa. Baik tindakan fisik atau hati. Mungkin udah habis-habisan tuh kepada orang yang dicintainya sampai lupa ke Allah. Jadi ketika takdirnya enggak ada jodoh dengan dia, waduh berat. Nah pahitnya itu adalah sebanding dosa tuh. Tapi yang sebelum menikahnya istiqoroh. Kalau yang sebelum menikahnya istiqoroh, ya Allah, kalau baik mudahkan, kalau tidak baik jangan ya. Selama menjelang nikah juga jaga, Mas kita belum halal loh, nggak boleh dekat-dekat ya. Saya tidak menerima sentuhan sebelum ijab kabul. Neng, ada siapa di rumah nih? Ada Allah Mas, malaikat. Susah ya ngeceng kamu mah. Allah melulu ya, ada gimana? Mas jangan sembarang nulis loh, itu dihisab di akhirat. Ada siapa nih? Ada yang dengar enggak? Ada Mas, Allah Maha mendengar, jangan salah ngomong. Wah repot nikah sama kamu mah. Banyak sekali ingat ke Allahnya, saya mah enggak kuat. Batal barokah ya. Atulah kalau mau punya pendamping hidup yang enak mah, yang cinta ke Allah, setia ke Allah. Kalau ke Allah aja udah enggak setia, gimana setia ke kita, bener? Jadi kalau ada pahit-pahit itu bawanya istighfar hadirin. Apa aja istighfar? Surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kukatakan pada kalian istighfar kepada Tuhanmu yang Maha Pengampun.
niscaya Allah akan membukakan hujan yang lebat, Allah membanyakan harta, Allah membanyakan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini kan kalau orang banyak istighfar tuh Pak, rezekinya kebuka. Orang yang banyak istighfar itu nggak pernah sholat, nggak pernah istighfar, malah rezekinya lebih banyak. Yang banyak tuh dunianya tapi tidak ada rezeki barokahnya. Yang penting rezeki itu bukan jumlah Pak, barokah. Kalau berkah itu sakinah ke hatinya. Banyak, apa Bapak pikir yang uangnya banyak bisa dinikmati? Enggak Pak. Dan dunia cuma 3 rezeki itu. Dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Kalau yang dikumpul-kumpul itu kan cuma catatan, ya. Lihat enggak, megang enggak, apalagi make. Sama aja Bapak yang punya gedung itu dengan Bapak sama. Kalau yang udah tua-tua apalagi kasih oleh makan nasi kebuli, oh kolesterol. Bos makan durian, asam urat tadi. Yang sudah 50 ke atas udah tahu, saya udah 55 nih Pak. Udah mulai jarang makan yang gitu-gitu. Santri Pak, saya yang dibekelin, santri yang ngunyah ya. Makanya kalau ingin rezeki itu istighfar, supaya nanti kebuka rezeki yang barokahnya. Masalah apapun istighfar Pak. Yang belum punya jodoh banyak istighfar. Yang sudah nikah belum punya anak, cobalah amalkan istighfar. Semua kepahitan itu Pak, kalau dengan istighfar jelas dalilnya, dibukakan Pak. Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Orang yang melazimkan istighfar, maka Allah melapangkan dari kesempitan hatinya. Wa min kulli dhaikin makhrajan. Allah beri jalan keluar dari persoalannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya Pak, model kita mah pasti banyak kepahitan, pasti Pak. Kenapa? Karena banyak dosa. Loh, dosa saya apa? Nah itu enggak ngaku. Coba saya pengen tahu, acungkan tangan yang tidak punya dosa di sini. Ada yang ngacung? Yang dosanya sedikit ada? Masih bertahan? Coba yang dosanya sedang lah, sedang. Oh, pengen ngacung tapi nggak ada yang percaya ya. Acungkan tangan yang merasa hidupnya banyak dosa, cung. Oh, kenapa itu nggak ngacung? Karena saya banyak sekali. Pak, setiap dosa itu disaksikan oleh Allah. Setiap maksiat itu nyata dan pasti ada balasannya. Tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Itu tuh Pak, yang membuat hidup ini pahit. Di rumah, di jalan, di kantor, apa aja jadi masalah yang berat, neken sekali ke hati. Itu tuh dosa. Jangan nyalahkan siapa-siapa. Orang berbuat jelek ke kita, memang dia dosa. Tapi terpilihnya kita yang teraniaya, itu dosa. Dulu saya waktu heboh, masih ingat? Agim nikah lagi, wah, goncang. Itu bertahun-tahun, aneh. Padahal kan halal. Sah menurut agama, sah menurut negara. Bab poligaminya mah enggak salah. Tapi dosa-dosa dari mulai balik itu yang banyak. Terus ketika ceramah gimana mata dosa. Dan itu tebusannya harus dicaci maki. Kata guru saya gitu. Harus dihina rame-rame. Itu nebus dosa yang terkenal. Dikagumin ibu-ibu. Dibalikin hati ibu-ibu oleh Allah. Ngambok di mana-mana. Ya begitulah. Dulu dia yang dipotret antri. Udah ngambok, dirobek potretnya. Sekarang diselotip lagi, mana?
tuh pakai emosi. Padahal saya bukan suaminya ya. Tapi begitulah, harus ngalamin. Kalau kata guru saya sih, kalau pengen bersih keluar saripati ketauhidannya, satu harus siap dijatuhkan dari pohon kayak kelapa tuh Pak. Puak, itu salah satu cara ngebersihin. Kalau udah keburu tinggi, nggak ada kelapa jatuh pelan loh Pak. Syup, udah jatuh tuh bukan dibelai, dijambak Pak. Sampai gundul ya. Udah gundul bukannya dikecup, dipukul Pak. Pakai gagang golok yang beletak sampai belah. Udah belah dicungkil. Udah dicungkil, disisit sampai mulus. Udah mulus, diparut Pak. Udah diparut 7 tahun tuh. Kata guru saya, gimana Mbah supaya saya ngejalanin ini gak menderita? Air mata tobat itu yang bikin seberat apapun hidup gak akan terasa berat. Jadi kalau Bapak Ibu mah pengen tahu kerjaan saya mah nggak mikirin yang menghina Pak, asok aja itu mulut-mulut dia, suara-suara dia, tanggung sendiri dosanya. Saya mah tobat we Pak. Ada yang nanya, sakit hati nggak oleh infotainment? Enggak, karena itu yang jadi penggugur dosa saya. Ya, sakit hati nggak oleh ibu-ibu yang ngambek? Ya enggak, karena pahala dia dikasihin saya, ya nggak apa-apalah. Makanya ada ibu-ibu yang datang sekarang ke pesantren minta dipulangin lagi pahalanya dulu. Susah hadirin. Nah hadirin, jangan sibuk dengan masalahnya, tapi sibuklah dengan dosa yang menjadi pengundang masalah. Ya, jelas hadirin? Harus jelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu, Nabi Yunus 3 kegelapan nih. Gelapnya malam, dikecemplungkan ke dalam gelapnya laut, dimakan oleh ikan, gelapnya perut ikan. Ini berat loh Pak. Bapak bisa bayangkan dalam gulita malam dikecemplungkan ke laut, pasti lebih gulita. Tiba-tiba datang ikan besar, makan. Gelap, gulita, sempit. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah selain engkau ya Allah, Tuhan yang berhak disembah. Tauhid nih. Subhanaka, maha suci engkau. Ini baik sangka. Semua yang Allah lakukan pasti benar, pasti baik, pasti sempurna, pasti adil. Padahal beliau lagi di perut ikan nih. Kan kalau kita mah ya Allah kok gini-gini amat. Enggak, ini mah sempurna. Saya ditelan ikan tuh pasti perbuatan Allah yang sempurna. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim ya Allah, saya yang zalim. Allah kasih jalan, loloslah. Makanya Pak, udahlah jangan kebanyakan mikir yang membuat kurang zikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Dan zikir yang pas nih kalau lagi seset-seset kayak gini, istighfar. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ada kejadian nyata Pak. Suami istri bertengkar. Wah, suaminya marah besar. Tendang pintu. Keluar dari rumah. Udah, saya nggak mau di sini lagi. Pergi aja naik mobil. Wah. Tapi di jalan aneh tapi nyata. Si suami jengkelnya Pak. Loh, kok jadi nggak marah lagi? Dia mikir kenapa hilang nih marah. Malah jadi ingat ke istrinya. Muter Pak, balik sampai ke rumah. Masuk ke kamar, istrinya lagi di atas sajadah. Selesai ditunggu, Bu, maafin saya Bu. Si ibunya juga baru selesai sholat. Saya yang minta maaf Pak. Aneh Bu. Aduh, kali ini saya marah secepat ini hilangnya. Doa apa sama Allah barusan? Saya istighfar Pak. Ya Allah, ampuni saya belum jadi istri yang benar.
belum jadi istri yang sabar. Ampuni saya ya Allah, belum bisa ngelus keluarga. Istri nangis menangisi dosanya, istri dibuat tenang, Allah kasih solusi, suaminya yang galak itu dibalikan hatinya. Enak begini Pak. Makanya kalau istri ngambek tuh istighfar. Ada juga nih yang istrinya killer and the kill, marahnya sampai pagi, udah nggak bisa diperpanjang. Saya mau pulang, Bu, maafin saya lah Bu, saya kan udah ngaku. Tidak, adzan subuh Pak, saya ke masjid, ya pergi sana, nggak balik lagi juga nggak apa-apa. Di masjid dengar ceramah tentang surat Nuh ayat 10 ini, bahwa Allah yang akan nolong, mendatangkan pertolongan. Tobat ya Allah, ngaku saya belum jadi lelaki yang jujur. Engkau tahu maksiat saya di kantor, di jalan. Saya belum jadi lelaki orang tua yang bisa jadi contoh. Sholatnya ngaco, ibadah ngaco. Aduh ya Allah, wah terseduh-seduh tuh. Dari subuh sampai isyraq, sholat 2 rakaat, pulang ke rumah tuh udah, saya udah pasrah, pasti dimarahin seri kedua nih. Pas buka pintu, istri memang masih cindul matanya. Mas, ada curiga kok jadi lembut begini? Sini Mas, ajak ke kamar. Maafkan saya Mas, saya ngerasa tadi sikap saya tuh berlebihan. Aduh, pucuk dicinta ulang tiba. Ya Bu, bapak sebetulnya yang salah. Masya Allah, si bapak tenang, si ibu diurus oleh Allah, dibalikan hatinya. Ini hadirin, paten ini ilmu ini kan. Tapi istighfarnya yang asli ya, jangan gimana Pak? Ngerti nggak Papa tuh keadaan rumah tangga kita? Astagfirullahaladzim. Nah ini apa istighfar? Nggak boleh gitu istighfarnya, ada. Apalagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, nggak boleh gitu, nggak bagus. Harus dengan yakin. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Tahu itu? Sayyidul Istighfar. Buka internetnya nanti ya. Baca, hafalkan Pak. Baca itu dengan penuh yakin, meninggal sore, kalau pagi baca insya Allah masuk surga Pak, beneran. Kalau dibaca malam, pagi meninggal, itu juga masuk surga. Namanya Sayyidul Istighfar. Baca nanti, hafalkan tuh, gampang, tinggal tulis Sayyidul Istighfar, keluar gambarnya, hafalkan. Gampang ngapalinnya juga, baca aja 20 kali. Sekali baca 20 kali, nanti baca 20 kali lagi, hafal sendiri. Ya. Pak, naik mobil kaca kotor, tenang nggak? Sibuk mikirin jalan, kelihatan nggak? Coba sekarang sibuk bersihkan kaca, tenang tidak? Jalan kelihatan tidak? Itulah istighfar Pak. Mau mikir sekeras apapun, kalau ketutup nggak bisa apa-apa. Udah, kalau bertengkar dengan istri atau nggak usah banyak ngomong, diem aja, nggak ada gunanya. Semuanya salah, kita diam. Kenapa diam aja? Jawab, kan gitu. Ya harus jawab. Apa Bu? Berani ya ngejawab gitu. Istighfar Pak. Ambil wudu, sholat. Makanya yang terakhir, wasta'inu bisabri. Pasalah yang kelima, ingat surat Yunus 107. Tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan selain Allah. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri, selain Dia. Wa yuridka bi khairin
Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolak. Jodoh, jodoh, naik pangkat, umroh. Makanya dalam menghadapi pilkadal ya, pemilihan kepala daerah langsung, itu tidak boleh emosional ya. Kita mah jernih-jernih, karena yang menentukan kepala daerah itu adalah Allah. Surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, duhai Allah yang Maha Raja, Engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau angkat derajat siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Dalam genggaman mula segala kebaikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi perkara yang ngatur takdir itu mah Allah. Lah kita apa kerjanya? Ya kita kerjanya ikhtiar. Ikhtiar itu amal soleh bagi kita. Ya, kalau haramnya makan khomer itu 1 ayat, haramnya makan babi itu 2 ayat, kalau haramnya memilih pemimpin yang tidak seakidah itu 7 ayat. Ya sudah, selesai itu aja ya. Tapi kan itu ada yang berprestasi, oh kita hargai prestasinya. Kalau melakukan kebaikan, kita hargai kebaikannya. Kalau itu nggak boleh kita ngilang-ngilangin. Tapi pas milih, ya ikut Al-Quran aja ya. Karena misalkan ada babi, ini babi itu baik misalkan ya, kemudian dia tidak pernah main sama babi betina sembarangan, kemudian kandangnya juga bersih, terus makanannya juga yang higienis sehingga tidak ada cacing pita. Saudara mau makan babi enggak? Enggak, tetap aja enggak. Kenapa? Karena larangan Allah. Udah sederhana lah, enggak usah ribet-ribet ya. Karena bagi kita amal soleh, betul tidak? Nah, ya gitu aja. Cukup hadirin ya. Saya emang enggak mau ikut politik. Tugas saya berdakwah, ngingetin orang tentang hukum Allah, ngajak orang patuh ke Allah. Mau patuh mau enggak ya masing-masing ya. Tiap orang dapat pahala atau azab dari perbuatannya, enggak ada yang ketukar ya. Beres hadirin ya. Udahan. Begitulah, jangan ribet, jangan terlalu emosional ya. Perbanyak istighfar dan wasta'inu bisabri wassalah. Saran saya 40 rakaat Pak, kalau Bapak lagi dalam sulit tuh. 17 fardu, nggak boleh ditambah atau dikurangi. Udah, ini udah ngunci. Syaratnya tepat waktu, berjamaah di masjid. Itu tendangannya luar biasa Pak. Sholat isya berjamaah, separuh malam Bapak dianggap sholat terus menerus, mustajab. Sholat subuh berjamaah, sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Makanya orang yang sholat jamaah di masjid, terutama isya subuh itu luar biasa. Duhur asar usahakan di masjid. Kalau lelaki sholatnya di rumah terus, namanya lelaki solehah ya. Ya suruh pakai mukena aja. Bu usir suaminya ya, jangan sholat di rumah, tapi harus jelas dia kemana. Tambah 10 rawatib atau 12. Qobla subuh, ulangi. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Nah ini 10 nih kalau 22. Kalau qobla duhur mau 4, itu boleh jadi 12 ya. Ini sunnah. Ditambah 11 tahajud, ditambah 2 duha. Karena 360 sendi ini harus sedekah nih. Dan 2 rakaat duha mencukupi. Pak, mau ngejerit sekeras apapun, lari kemanapun, kalau Allah enggak nolong, enggak bisa. Wasta'inu bisabri, sabar, jangan berkeluh kesah dengan yang 5 tadi. Dan sujud, tumpahkan ke Allah dengan sholat. Nanti Allah yang ngatur semuanya Pak. Pikiran ditenangkan,
ada ketemu orang ini, diatur ini, ada yang mau Allah yang atur lah. Habis kita nggak bisa apa-apa Pak kalau nggak ditolong Allah. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih. Saudara tolong kalau pulang nanti bawa ini ya masing-masing. Ini kotak buat masukin cukup uang-uang sisa aja ke sini. Kalau beli roti misalkan 20.000, pakai uang 100.000 sisanya ke sini. Tahun 2014 30 miliar Pak, membantu 300.000 orang. Tahun 2015 naik 53 miliar. Tahun ini DPU diantaranya lewat ini targetnya 80 miliar, baru terkumpul sekitar 60-an mungkin bulan ini. Inilah yang bisa membantu beasiswa para penghafal Quran, para sarjana, bisa membangun masjid di jalur Gaza. Ada di sana satu masjid termasuk di Suriah, anak-anak yatim. Ini pula yang jadi kambing bagi saudara-saudara kita yang miskin di kampung-kampung, kambing dititipkan, nanti dibeli lagi. Insya Allah targetnya 750.000 orang dapat manfaat. Bapak-bapak isi, kalau nanti tetangga ada yang sakit keluarin, kasihin aja. Kalau ada masjid keluarin, kalau enggak tinggal di SMS ke sini, sesudah penuh nanti diambil. Kita kumpulkan, mudah-mudahan banyak manfaat dari rezeki kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami perbuat. Kuatkan iman kami ya Allah. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa. Berikan kesanggupan kami menghindari maksiat. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan kami ya Allah. Jangan biarkan nafsu memperbudak hidup kami. Jangan biarkan syahwat membuat kami bergelimang maksiat. Jangan biarkan amarah menjadikan kami makhluk durjana. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam akhlakul karimah. Istiqomahkan kami memiliki qalbun salim. Istiqomahkan kami ya Allah menjadi hamba yang Kau ridhai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh ya Allah, yang amanah, yang adil, yang dapat membimbing kami mencintai-Mu ya Allah, yang dapat membimbing kami patuh dan pasrah padamu. Rabbana, lindungi kami daripada pemimpin yang tidak mengenal-Mu, daripada pemimpin yang melupakan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.